Nasta inilah yang tempat persombongan itu muncul. Kita merasa kita membantu orang, kita merasa kita menolong orang. Hebat kali kita, macam tak bisa Allah nolong ciptaannya, sampai kita menganggap kita yang menolongnya. Kajian tauhidnya, macam Allah tak kuasa menolong yang kita tolong tuh, sampai kita mengatakan kalau tak ku tolong kau, tak bisa apa-apa. Lupa kita ada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka inilah yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran, untuk kita bisa membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka kita akan menyadari dan memahami bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan untuk dipuja dan dipuji, tapi kita melakukan perbuatan adalah untuk mengharapkan cinta Allah yang Maha Suci. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayatin 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Illa fi afadina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang dan kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali. Bukan kita yang punya kuasa, bukan kita yang punya daya. Tentu kuasa dan daya ini Allah yang menguasakan dan mendayakannya. Makanya abang-abang yang di teras, kita tak tahu duduk abang bersandar gitu, datang malaikat Israel di sebelah abang. Maaf, kalau abang dengar pengajian ceramah cocok, kalau abang bercakap di situ itu yang tak cocok. Bukan awak yang ngatur nafas hidup nih. Daya dan kuasa itu Allah yang memberikan kepada kita. Siapa kira kita masuk sekarang nih malam 17? Hamba pun ngerti kalau seandainya memang giliran hamba ini sekarang masuk di malam 17. Dan kita tak tahu memang kalau memang rezeki dari Masjid Istiqomah nih, hamba tetap mengisi di Istiqomah malam 17.
Walau diminta oleh Ustadz Ambo waktu ngajar di Eropa, Ketua PBNU Deli Serdang, Kiai Dr. Andes Amir Panatagama MA. Tapi karena anak tadi baru dijemput dari Eropa, pingin buka bersama, minta izin sama Kiai tadi, minta izin Kiai. Kan kata Allah, hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Awak jemput anak tadi di pesantren Eropa, awak tak buka bersama sama dia. Ngapa pula kejar pula sama buka bersama sama orang lain? Kita tak tengok amplopnya, tengok surganya. Ini yang disebut dengan baiti jannati. Kenapa? Daya dan kuasa itu tak tahu kita. Bukan kita yang mendayakan dan kuasakan. Maka dalam hal ini, inilah yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tak pernah terhenti sedetik pun untuk memanfaatkan cintanya kepada Allah untuk bersemi senantiasa dengan daya dan kuasa yang telah diberikan Allah yang Maha Kuasa. Makanya itulah Rasulullah selalu mengedepankan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Kenapa? Karena tamu yang datang itu bisa jadi pembawa ceramah, jadi imam masjid, bisa juga mengantarkan informasi ke rumah kita. Paling tidak itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak seakidah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ngapa Islam ini bejibun orang mengikutinya. Sekarang di barat dan di Eropa berbondong-bondong orang masuk Islam. Terutama setelah Piala Dunia di Qatar. Pikir orang tuh ganas sekali orang Islam nih. Rupanya nengok ngapain di sana tadi, rupanya ngumpul di masjid sholat semuanya. Habis acara Piala Dunia masuk Islam tadi sebagian. Luar biasa. Terlihat orang itulah Islam tuh gimana. Yang selama ini diantarkan dengan penuh keganasan, kesadisan, pembunuhan, darah. Itulah Islam yang dikenalkan di barat dan di Eropa. Setelah berlalu dengan suasana terutama Piala Dunia, Masya Allah. Maka dalam hal ini yang diantarkan Rasulullah. Bagaimana kita memuliakan tamu, bagaimana kita waktu itu untuk berkata yang benar walaupun pahit. Artinya berkatalah kalau betul, kalau tak ada diam. Falyakul khaira aw liyasmut. Bahkan dijatakan juga falyuhsin jarahu, berbuat baik dengan jirannya. Maka upayakan Bapak dan Ibu, depan rumah kita, belakang rumah kita, kanan rumah kita, kiri rumah kita, jangan sampai ngomong yang enggak-enggak tentang kita. Masalah kita cakapan dia tak nerima, ibu antarkan aja beras, ibu antarkan kue aja, ibu antarkan aja kolak pisang, bereslah itu. Makanya budaya Islam di Nusantara ketika masuk buka bersama itu selalu tukar-tukaran bukaan puasa. Untuk apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jara. Barang siapa mengakui beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah dengan jirannya. Nih yang kita maksud. Maka upayakan depan, kanan, belakang, kiri, apa mau diantar-antarlah. Bismillah, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakanda, bangda, saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Masuk kita kaji tadi sedikit tentang nuzulul Quran. Karena kita di dalam wilayah tauhid, kajian tauhid, maka kita mengambil hakikat dari nuzul Quran. Tidak kita perdebatkan turunnya kapan, tapi kita pertanyakan adalah apa tujuan. Maya tujuan Quran nih? Peta. Kalau kita mau pergi perjalanan jauh, pastilah kita buka peta. Itulah Quran, bacaan.
bacaan yang langsung diturunkan dari Allah yang berupa kewahyuan yang diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa rahasia dalam Al-Quran itu dari 114 surat itu ada satu surat di sana yang memegang rahasianya. Apa nama surat itu? Al-Fatihah. Makanya tak boleh kita lewat dari Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Dan apa rahasia dalam Fatihah itu? Disitulah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia dari seluruh dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini tak akan hamba bahas lagi. Nanti ibu-ibu dengar aja besok jam 6 pagi di Al-Titi Andawi Andi. Insya Allah Masjid Istiqomah nih kita akan tampilkan hari Ahad jam 6 pagi. Tapi kita akan lanjut kepada apa yang dikatakan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid kesayangan Syekh Ibnu Taimiyah, yang ditulis beliau di dalam buku Madarijis Salikin, Manadilat Tafsir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fi jildil awal, di jilid pertama beliau nyatakan di sana bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah obat dari dua penyakit berbahaya. Pertama, penyakit apa dia? Penyakit pertama yang berbahaya dan paling bahaya adalah riya. Ini sekarang banyak YouTube nih, banyak TikTok nih, banyak snack video nih, banyak Twitter nih. Hafal Bang Lili. Kita harus begitu itu. Karena kita juga harus dakwah di situ. Semua banyak nanti ingin menunjukkan diri. Kalau kita tidak untuk dakwah. Maka dalam hal ini apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Obat dari penyakit riya ini. Riya ini apa? Dia minta dipuji dan dipuja akan segala perbuatannya hingga dia lupa bahwa apa yang dikasih Allah semua itu bukanlah miliknya, pinjaman. Itu sudah kita bahas semalam, dua hari yang lalu. Maliki yaumiddin. Maka dalam hal ini bagaimana cara mengobatinya? Iyyaka na'budu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, obat penyakit riya itu adalah tanamkan dengan kata pujian yang luar biasa. Ibnu Katsir mengatakan di tafsir Ibnu Katsirnya, ini kata pujian yang luar biasa adalah iyyaka na'budu. Sengaja diawali dengan hanya pada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Kalau udah begitu Bangda, tak akan viral lagi suasana sekarang. Dipakainya lah pula fatwa yang lain, dipahamnya sendiri. Aku kan bekerja, maka tak apa-apa aku nggak puasa. Abang tengoklah nanti tuh Bang. Awak selalu mau ke tol Megawati, tapi tahu saya kasih tahu di mana jalurnya. Berserak di situ orang minum kopi, merokok, sehat-sehat semuanya. Macam dia aja yang kerja, awak pun kerja. Masuk tol tuh hampir nabrak-nabrak ngantuk-ngantuk awak. Macam dia aja yang mau kerja Bang Haji ya. Macam dia aja yang kerja, awak pun kerja. Maka dalam hal ini apa kupasan kajiannya? Kalau tak sanggup lain lagi. Wajib kita buka. Itu enaknya Islam tuh. Tapi kan kita coba. Kecil-kecil itu lebih hebat lagi main-mainnya. Sampai lupa dia kadang berkeringat-keringat dia. Tapi tahan dia sampai tergeletak tuh puasa dia. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kita kembali bahwa dengan menerapkan hanya pada Engkaulah ya Allah kami menyembah,
maka kita akan sadar kita tidak melakukan segala kebaikan untuk disembah hati kita, diri kita, untuk disembah kebaikan kita, untuk disembah segala aktivitas yang kita kerjakan. Artinya apa? Dipuji dan dipuja. Itulah jalan menuju riya. Tapi waktu itu katakanlah iyyaka na'budu. Maka ketika Bangda, Kanda, Bunda Yanda waktu membaca itu, makrifatkan, jangan hambat air mata netes di pipi. Batal Ustaz? Tidak. Siapa pula mau nahan? Allah aja nggak nahan kok, kita pula mau nahan. Ini kan anggota tubuh kita ini. Sedangkan yang kedua, obat sombong itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah wa iyyaka nasta'in. Kemarin udah kita kupas dalam sholat, itulah tadi sujud. Sebelum kita sujud sudah dimantapkan ketika Fatihah. Kenapa? Hanya pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Loh, di mana kaitannya dengan sombong? Awaklah selama ini ngasih bantuan sama orang, pikirnya dialah segala-galanya, sombonglah dia. Senyum-senyum kakak tuh. Ya, banyak nih sekarang. Apalagi sebentar lagi 2024. 2024 tuh nanti semua mengatakan dia yang bagi, dia yang bagi, dia yang bagi. Padahal tidak. Pembagian itu atas ridha Allah. Tak ridha Allah belum dibagi dah lumpuh tangannya. Belum dibagi dah hilang. Mana uang tadi hilang? Tak ridha Allah. Udah dibagi tadi, udah nyampe, tak nyampe, ditelan orang sebagai calonnya tadi membagikan. Itu pun dipotong 75%. Sekarang udah musimnya potong-potong ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasta'in inilah yang tempat persombongan itu muncul. Kita merasa kita membantu orang, kita merasa kita menolong orang. Hebat kali kita, macam tak bisa Allah nolong ciptaannya, sampai kita menganggap kita yang menolongnya. Ngeri. Ngeri. Kajian tauhidnya macam Allah tak kuasa menolong yang kita tolong tuh, sampai kita mengatakan kalau tak ku tolong kau, tak bisa apa-apa kau. Lupa kita ada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka inilah yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran, untuk kita bisa membaca dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan, maka kita akan menyadari dan memahami bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan untuk dipuja dan dipuji, tapi kita melakukan perbuatan adalah untuk mengharapkan cinta Allah yang Maha Suci. Apapun yang kita lakukan pemberian kepada orang lain, itu bukan karena kita menolong, kita nabung bang, kita nabung kak, ibu, bapak, kita nabung. Ibarat kita nabung ke Panglong untuk persiapan kapan kita membangun rumah yang indah dan megah. Begitulah kita nabung menolong orang tuh, bukan kita untuk mengatakan kita ngasih dia kasihan. Tidak, kita mengasihani diri kita. Kapan nanti kita bisa dapat modal di akhirat nantinya. Itulah kita tabung dengan bahasa menolong orang. Maka nolong orang itu karena Allah. Mudah-mudahan ini yang dimaksud akan berlipat gandalah uang yang kita keluarkan tadi. Pada Allah mohon ampun, pada sekalian saya minta maaf. Maka Quran mengingatkan kita untuk jangan riya dan jangan sombong. Kunci obatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.